Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, pada kisi-kisi soal ujian Al-Quran hadis kelas 1 pada kali ini kita akan membahas dua bab. Yang pertama adalah bab mengenal huruf hijaiyah bagian kedua, di mana huruf hijaiyah bagian kedua ini kita melanjutkan daripada pelajaran di semester 1, yaitu huruf hijaiyah bagian pertama. Namun pada bagian kedua ini kita lebih menitik beratkan pada harokat tanwin, sukun, dan tasydid, di mana harokat tanwin sendiri itu terbagi menjadi 3 harokat, yaitu harokat baris 2 di atas, atau dalam bahasa Arab disebut harokat fathatain. Kemudian yang kedua adalah harokat kasrohtain atau baris 2 di bawah. Yang ketiga adalah harokat dhammahtain atau baris 2 di depan, dimana di buku itu ada pada halaman 57 58 ya. Jadi bunyi daripada harokat fathatain, kasrohtain, dhammahtain itu di akhir bunyinya ada bunyi en, sebagaimana terlihat di layar HP atau layar TV yang Anda sekalian. Contoh daripada bunyi fathatain adalah jika hurufnya alif maka bunyinya menjadi an. Jika bunyi barisnya di bawah atau kasrohtain bunyinya menjadi in. Dan jika dia barisnya baris 2 di depan atau dhammahtain bunyinya menjadi un. Begitu juga dengan huruf lam. Lam fathatain jadi lan, lam kasrohtain jadi lin, lam dhammahtain jadi lun. Nah, jadi Anda harus mengingat perbedaan daripada setiap harokat. Baris di atas adalah fathah, baris 2 di atas adalah fathah tain, baris 2 di bawah, baris di bawah adalah kasroh, baris 2 di bawah adalah kasroh tain, baris di depan adalah dhammah, sedangkan baris depan 2 adalah dhammahtain. Berikut ini adalah contoh-contoh penyebutan daripada harokat fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Sudah pernah kita coba praktekkan di kelas ya, diingat-ingat lagi. Kemudian letak barisnya ya, lihat betul-betul dhammahtain bentuknya seperti apa, kasrohtain seperti apa, fathatain seperti apa. Kita lanjut pada harokat sukun. Nah, Anda lihat bentuk daripada harokat sukun itu letaknya selalu di atas, berbeda dengan tanwin tadi. Dia ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan. Sedangkan sukun dia letaknya pasti di atas dan bentuknya adalah bulat. Harokat sukun namanya letaknya di atas huruf hijaiyah. Huruf yang berharokat sukun hurufnya menjadi mati atau dibunyi mati. Sebagaimana contoh, alif sukun itu biasanya menjadi mat. Sedangkan ba jika dia baris sebelumnya adalah a maka jadi ab. Sedangkan kalau ta jadi at, kalau sa jadi as, kalau ja jadi aj, dan seterusnya. Dimana nanti ketemu huruf-huruf qalqalah itu memang dipantulkan, sedangkan materi qalqalah sendiri itu dipelajari ketika kelas 3 nanti. Coba kita sama-sama baca. Itu ada bunyi yang hijau at, kemudian as, sa tipis ya, paling tipis, as, kemudian am, an, ab, aj, ad, ai, au, bawahnya makan, sayur, bayam. Nanti juga akan ditanyakan saya atau Bapak menulis huruf seperti itu, makan gitu. Anda suruh mencari bahasa Indonesianya, atau Bapak balik, Bapak tulis bahasa Indonesianya, kemudian Anda tulis bahasa Arabnya. Maka Anda cari susunan katanya
mim, kaf, dan nun, kemudian dikasih harokat fathah, fathah, dan sukun. Begitu juga yang sayur, sin, ya, ro, harokatnya fathah, dhammah, sukun. Nah, harus bisa menyebutkan di mana fathah, di mana dhammah, di mana sukun. Bayam juga. Kemudian di bawahnya ada kata jual. Berarti Anda tulis jim, waw, dan lam. Harokatnya dhammah, fathah, dan sukun. Baris depan, baris atas, dan sukun atau tanda mati. 7. Ta, jim, ha. Ta-nya dhammah, baris di depan, jimnya dhammah, baris di depan, ha-nya sukun. Dibaca 7. Rumah yang hijau ya. Ro-nya dhammah, mimnya fathah, ha besarnya sukun. Jadi rumah. Jual 7 rumah. Nanti juga ditanyakan atau disuruh buat pada isian singkatnya pertanyaan seperti ini ya, tentang bab mengenal huruf hijaiyah bagian kedua. Kita lanjut pada harokat tasydid. Nah, harokat tasydid ini adalah harokat terakhir pada bab mengenal huruf hijaiyah bagian kedua, di mana tasydid adalah menggandakan huruf. Cara membacanya, huruf ditahan, kemudian seperti seolah-olah huruf itu ada dua. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya fathah. Contoh pada kolom di bawah, manna. Jadi mannanya itu seolah-olah nunnya yang ada tasydid itu ada dua. Nun yang pertama sukun, nun yang keduanya fathah. Jadi bunyinya manna. Ya, ditahan nunnya. Man-na. Jadi man dulu baru na. Sebelahnya lagi ada buku. Jadi bukan buku tetapi buku. Kafnya seolah-olah menjadi dua. Kemudian sebelahnya lagi ada kamu. Nah, kalau dia biasanya kita mau menyebutkan kamu, itu tidak ada tasydid, cukup dhammah, fathah dan dhammah, kamu. Sedangkan kalau ada tasydidnya, mimnya menjadi seolah-olah dua. Bunyinya menjadi kamu. Ada kam dan mu. Sebelahnya lagi ada ha. Jadi kalau ha itu hanya fathah, tapi karena dia ada tasydidnya maka menjadi ha. Untuk bab yang pertama mengenal huruf hijaiyah bagian kedua hanya harokat tanwin yang tadi, fathatain, kasratain, dan dhammatain. Kemudian harokat sukun atau harokat mati. Kemudian harokat tasydid atau harokat ganda. Silakan diulang-ulang, diingat-ingat lagi, belajar menuliskannya supaya lebih gampang ingat. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bab 13, Aku Cinta Kebersihan. Dimana pada bab ini ada hadis yang kemarin sudah Bapak suruh untuk menghafalkan. Hadisnya singkat saja, hanya matannya saja yang kita hafal, tidak perlu dari sanadnya. Bunyi hadisnya adalah An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Al-hadis rawahu Muslim. Jadi yang perlu dihafalkan adalah at-tahuru syatrul iman, ya. Dari Abi Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Atau kemarin Bapak jelaskan, tanda kamu itu masih memiliki iman yang kuat adalah tidak membuang sampah sembarangan di laci, tidak membuang sampah sembarangan bekas permen di dalam laci atau di halaman sekolah. Nah, yang perlu Anda hafal adalah at-tahuru. At-tahuru syatrul iman. Silakan diingat bentuk kalimatnya. Potongan perkatanya, at-tahuru artinya kebersihan, syatrul artinya sebagian, iman artinya iman atau dari iman. Kemudian
Nanti juga akan ditanyakan apa yang sudah Ananda buat tadi pagi dalam praktek atau wujud aku cinta kebersihan, mulai daripada sejak bangun tidur sampai berangkat sekolah. Itu pada isian singkatnya nanti akan ditanyakan. Kemudian pertanyaan yang kemarin sudah kita kerjakan di beberapa kali buku latihan itu juga akan saya tanyakan, akan saya masukkan kembali. Tambah satu lagi terakhir adalah mutiara hikmah atau penggalan kata-kata mutiara. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai titik-titik. Biasanya seperti itu nanti Bapak bikin ya. Silakan ini diingat-ingat, dihafal. Kalimatnya adalah sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi cuma 2 bab, tidak usah banyak-banyak. Soalnya juga hanya 20 pilihan ganda dan 10 isian singkat. Insyaallah Ananda bisa mendapatkan nilai yang terbaik karena materinya tidak banyak dan soalnya juga mudah-mudah. Sekian dulu video kisi-kisi dari Bapak. Semoga Ananda semua bisa mengikuti ujian dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan malas belajar dan selalu meminta ridho dari orang tua supaya ujiannya terasa mudah dan apa yang sudah dia pelajari bisa diingat dan soal ujian bisa terjawab semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.